Itu swasta apa negeri? Swasta, Pak. Hah? Swasta. Oh, di swasta itu Swasta. bukan negeri. Bukan. Kalau lab negeri ya biasanya di RSUD biasanya. Apa? Di RSUD. Di rumah sakit daerah itu negeri. Karena kan mereka punya laboratorium juga, alatnya juga bagus. Tergantung sih dari rumah sakit daerahnya. Kalau Julham termasuk lengkap lah alatnya. Tuh. Kalau untuk di Binjai. Untuk di Binjai lengkap. Kalau Medan? Medan semua ada, semua laboratorium lebih lengkap. Persaingan di Medan lebih ketat, Bang. Swasta ada berbagai macam laboratorium swasta. Ada Tamrin, ada Global. Tapi kemarin pun sempat juga ada yang yang punya Singapura itu tutup, nggak lama, nggak kuat bertahan kan. Nggak tahu apa namanya ya. Salah apa ya namanya? Punya Singapura, 4 lab. Kalau untuk Medan Binjai paling lengkap? Medan Binjai paling lengkap untuk pemeriksaan lab. Swasta punya atau negeri? Beda, Bang, ada lengkap di swasta apa lengkap di negeri. Karena kan orang kan punya budget sendiri kan untuk periksa lab. Oh, aku punya duit lebih untuk ke swasta aja, ngapain mesti negeri. Tapi kok yang susah ya ke RSUD. Berbagai macam prosedur lah pasti harus lewati ke RSUD kan, biar supaya gratis. Oh, di swasta nggak bisa gratis ya? Di swasta nggak bisa gratis ya? Swasta nggak bisa gratis lah, Bang. Cuman yang bisa diringankan hanya melalui diskon lah. Ada Namanya diskon, promo perusahaan kan. Marketingnya harus ada diskon setahun tak berapa kali, seperti itulah. Dia di kita bilang laboratorium ya. Laboratorium. Jasa klinik kesehatan. Diagnostik. Berapa lama harus itu? Ya, Bang, udah dari 2007 sampai 2019. Berapa tahun? 12 tahun lah ya. 12 tahun. 12 tahun. Virus-virus ngerti lah ya. Virus-virus paham lah sedikit lah, Bang. Oke. Paham Sekarang sedikit lah. kita ngobrolin corona nih. Oke. Aduh, berat nih. Pandanganmu Ah, tentang corona ini gimana? ya kalau di pandangan pertama kenali dulu virusnya. Hmm. Virusnya seperti apa? Jenisnya, bentuknya, serangannya seperti apa? Dampaknya apa? Setelah dipelajari kan semua orang bisa belajar. Yang penting kan kita tahu dulu virusnya bentuknya apa. Tapi kok pernah dapat virus corona ini sebelum pandemi ini terjadi? Udah pernah dapat? Belum ya? Belum pernah. Cuman pada saat kerja yang paling dirasakan dampak ya waktu itu MERS 2013 ya. Oh, MERS ya? MERS, Oh, iya, MERS betul. dapat. Cuman nggak berkecimpung sih, kami nggak berkecimpung di ikut program dari pemerintah. Tapi kok tahu? Ya tahu. Menurutmu sama? Menurutnya malah lebih mengerikan MERS. Karena kan kita lihat tuh di artikel tingkat kematian dari SARS, MERS sama Corona kan satu jenis ini. Tapi yang mematikannya malah ini. Tapi kenapa yang di Corona yang tingkat mematikan yang kecil sibuk semua? Kan karena lucu. dulu sosmed belum ini kali Satu ya. mungkin, Bang. Kedua pun mungkin ya TV juga masih mana kita bilang masih berimbang lah pemberitaan seperti sekarang. Bedanya corona sama MERS? Bedanya sih kehebohannya, gue rasa kehebohannya cuman terlalu heboh. Karena cuman itu ya akibat orang makin maju negara, makin berkembang teknologi kan. Teknologi makin murah dibeli, dijangkau, siapa aja bisa beli. Siapapun bisa menyerap informasi dengan segitu mudahnya. Ya juga sih. Semakin murah HP itu yang ada 1 juta pun ada. Ya pengen dia main game ya nggak mungkin dia main game nih nggak ada timbul iklan, berita, artikel apa dibacanya. Dah, walaupun berita tadi hoax ditelan. Orang tua sendiri pun kayak gitu, Bang, sampai berdebat masalah kayak gini. Padahal aku yang lebih tahu masalah virus itu gimana kan gitu. Ini sedikit, oh ini Binjai ada sekian, itu semalam mati ada corona. Enggak, jangan dulu, aku bilang. Ada kawan kita kok di posko, bilang. Kan bisa tanya besok, bilang. Kok terlalu takut? Seperti itu. Makanya lebih gampang menelan informasi. Setaumu corona ini gimana? Setahu. Yang kau pelajari ya? Kalau aku pelajari sih enggak. Cuman yang kau tahu lah ya. Yang ku baca ya, jenisnya seperti apa, serangannya seperti apa, penularannya seperti apa, ya udah. Yang ternyata kalau dia sistem kekebalan tubuh yang imunnya kuat, tidak gampang diserang. Makanya mungkin siapa drummer
SID. Berani kayak gitu karena dia mungkin dia tahu, kuat. ya. Mungkin dia kuat. Berani Tapi, misalnya suntik, istilahnya masukkan corona katanya kan. Aman. Oh, dia pernah ngomong gitu? Ya kan pernah, saya tantang katanya, saya suntikkan yang positif corona darah ya ke saya. Kalau saya positif, public figure, artis yang menyuarakan lockdown, silakan kebui katanya. Jering. Tapi kita tetap harus jaga-jaga ya. Ya pastilah Cuci harus tangan, lah. Kalau ya cuci kan? tangan ya Sebelum ada corona juga harus cuci cuci tangan. tangan juga, sholat 5 waktu cuci tangan. Wudhu, ya kan? Wudhu, pasti bang. Nah, Nggak masalah rapid test. Tuh. Karena Nah. lagi heboh-heboh yang di Binjai nih. Ah. Ada yang kerumunan, langsung disamperin, dites rapid test. Ternyata dia reaktif. Gimana tuh? Soalnya Rapid kan, test udah jadi mainan. kau kan di dulu kan kerjaan. sering dulu kan? Pasti. Sering. Aku tahu rapid test itu pun ya berfungsi enggaknya ya tahu sih untuk menghadapi Covid ini, untuk betul enggaknya aku tahu. Ya karena tempat dulu kerja kan ada pemeriksaan tes yang memakai tes tersebut. Apa aja biasanya? Untuk pemeriksaan demam berdarah pakai Rapid test ya? pakai. Untuk konfirmasi pemeriksaan malaria pakai. Untuk tes hepatitis pakai. Pakai rapid Untuk test. toksoplasma pakai. Toksoplasma. Pokoknya emang gini bang, virus itu kan mengandung IgM sama IgG. Apa? IgM sama IgE. Itu apa itu? IgM ini kan bagian virus bang. Dia berupa bagian virus gitu? Iya berupa virus. Yang mana yang menjangkiti, yang mana tidak. Gitu. Tapi IgM sama IgG. IgG itu? Sama bang, IgM Oh, sama-sama virus ya? Sama-sama virus, cuman yang menyerang ini yang si IgM atau si IgE. Biasanya sih si IgM. Nah, kalau yang corona ini nih, dia IgM apa IgE? Nggak tahu ya bang, cuman kan tengok tesnya kan cuman tesnya cuman IgG sama IgM, berarti kan dia menentukan IgM itu kok untuk positif katanya kan. Berarti IgM-nya diambil. IgM. Ya udah, ibarat tadi kan bilang, ini virus kepala, ini kaki. Yang dianggap bahaya mana? IgM ya. Ya udah. Ini kakinya, kenapa? Ya karena dari sini bisa hidup dia. Bagian bawahnya bisa mijak, bisa beranak tuh mau biak. Udah. Itu yang menularkan ya? Ya, menularkan. Positif dan tidaknya. Nah, ada lagi bukan IgM sama IgG. Ada lagi IgE. Banyak macam, Bang. Makanya IgE itu apa? Hah? IgE? Sama, termasuk bagian virus. Makanya virus Dia tadi cepat juga menyebarkan gitu. IgE malah lebih ke arah positifnya. Kalau IgE? Iya, IgE. Lawannya si IgM. jahat. Biasa IgM, IgG. Berarti gitu. kalau dia positif di IgM? Ya, bisa di IgM, kadang ada yang positif, kadang ada juga yang pemeriksaannya gini. Atasnya dia non reaktif, kosong gitu. Bawahnya IgE. Ya udah berarti IgE yang positif. Banyak virus, Bang. Virus banyak. Tapi memang semua mengandung Apa aja tadi yang sering kena itu? yang sering kena yang banyak dites rapid. ya Tes rapid rapid. yang bisa rapid test ya malah biasanya emang malaria, DBD, udah gitu HIV pun bisa ada rapid testnya, udah gitu Tokso tadi? tokso bisa, hepatitis juga bisa. Cuman sih ke sekarang sih yang rapid test tuh diarahkan ke DBD sih banyak. DBD lebih sering ya? Lebih sering banyak dipakai untuk kasus laboratoriumnya. Nah, tesnya tadi, kan sekarang ngetesnya tuh kan sini nih, di ujung darah ini. Ya, Harusnya? Ya harusnya serum. Karena semua yang diperiksa untuk yang tes macam contoh DBD lah dulu. Ya ambil serumnya, nggak bisa dari kapiler. Kenapa dari kapiler ya? Kalau memang dari kapiler bisa, ya udah kenapa nggak donor darahnya dari jong tangan, ngapain tes dari sini? Dari Kalau apa? memang Pena itu ya? bisa. Pena ya? Iya pena. Ya harusnya ada pena kan gitu. Berarti kalau yang diambil darahnya harusnya dari pembuluh darah. Pembuluh darah. Dan yang enak itu pembuluh darah, Bang. Ini batasnya ini, Bang. Yang paling enak yang kita ambil dari siku, dari ini siku sampai pergelangan tangan. Itu yang diambil. Makanya infus pun Abang tahu ya, infus di mana? Bukan di urat biasa kan? Ya urat pembuluh darah yang diambil. Di sini ya kan? Iya, yang diambil darah bisa di sini.
Ya ini udah termasuk pembuluh darah. Karena kok yang di sini kita bilang pembuluh darah juga, cuman tahan. Di sini diambil, ya bisa. Ada contohnya kalau yang masang kasus ini kan biasanya dia mau pasang HD. Untuk HD, masang HD itu apa? untuk cuci darah. Abang pernah nggak lihat orang cuci darah sebelum dia dipasang dia di dalam ini, dia dipasang di sini dulu untuk sementara. Biar Karena apa itu? cuci darah kan pertama gini bang, yang di awal ya sebelum dipasang di selangkangan, kan itu sakit luar biasa. Nah dipermudah, sebenarnya dipasang ada sini macam bola-bola kecil di pembuluh darah untuk nyuci darah orang yang sakit ginjal itu. Tapi sebelum melalui proses itu mereka harus pasang di sini dulu, dileherin dulu. Itu yang dipasang. Dia macam pipa gini nih bang, muncul. Nah nanti dari pipa itu diculukkan ke sini bang, cuci darah. Nah dari situ nanti udah setelah sekitar 6 bulan atau 1 tahun kalau nggak salah baru pindah ke sini, dipasang lagi operasi sini. Makanya untuk orang cuci darah itu panjang bang prosesnya, 2 tahun baru bisa enak dia yang merasakan cuci darah itu. Karena dari selangkangan terus seminggu 2 kali. Bukan enak tuh selangkangan diambil. Sakitnya luar biasa, jarum yang besar yang minta ampun. Nah, jadi kalau dibilang kenapa ya enggak pakai, kok mesti dari sini? Emangnya rapid test gula? Ya tes gula dari sini ya. Tes gula kan Pak dari sini. Itu pun sebenarnya tes gula itu enggak disarankan yang dari sini itu. Itu ya Tetap dari pena. dari pena. Seharusnya kandungan betul-betul dari dalam tubuh kita, bukan dari darah yang banyak zat-zat apa di sini dari kapiler ini. Karena kalau di sini berdarah, ngapailah cek lain mesti dari pembuluh darah lain. Ya harus dari pembuluh darah harusnya, karena dari pembuluh darah aliran darahnya bagus dan tidak sering bermasalah, kita keluarkan nggak ada masalah. Contoh donor kan dari sini darah dikeluarkan lebih enak, udah gitu kan lebih segar darah dari situ. Iya dari pembuluh darah. Pembuluh darah. Ya kalau misalnya di sini semua dites, ya sayang bahan bakunya. Aturannya itu bisa keakuratannya naik gara-gara salah cara tesnya tadi menggunakan dari darah dari jam tangan kapiler tadi, ya bisa makin rendah keakurasiannya. Kan sayang gitu, kok dibuang-buang seperti itu gitu, kok nggak bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin lah kita bilang. Nah, itu dah. Rapid test tadi lah. Dia tesnya berarti kan diputar-putar tuh, ya Iya, kan? Itu pakai alat lagi putar-putar? Enggak. Oh, yang untuk menghasilkan serum tadi? Iya. Kalau dengan harus serum yang dites kan? Ya, harusnya sih kalau menurut aku sih serum sih. Karena ada nanti setelah diambil darah dulu kerja. Setelah diambil darah itu, biarkan darah yang beku dalam tabung. Lalu tabung itu dimasukkan ke inkubator, dia di dalam itu ada alat pemutarnya. Jadi di alat itu dia pakai mesin dengan putaran 3.500 rpm sampai 5.000 rpm per menit, per detik. Oh, per menit, per detik. Jadi dengan kecepatannya seperti 3.500 rpm per detik. 3.500 sampai 5.000 rpm per detik lah kecepatan putarannya. Itu nama alatnya yang lupa itu apa namanya. Setelah di dalam alat itu diputar-putar terus? Ya, selama 5 menit, 5 sampai 10 menit. Nanti dia mengeluarkan cairan serum tadi. Kayak minyak. Jadi ya? minyak, darahnya tetap beku, minyaknya ke atas. Oh, dia di dalam air gitu? Iya, satu tabung bang. Tabung yang kita ambil darah tadi kita masukkan ke dalam inkubasi pemutaran tadi selama waktu yang ditentukan. Nanti setelah berhenti muncul nanti macam minyak makan dia di atas darah kita itu di tabungnya. Jadi terpisah dia bang, yang bawa darah atas minyak. Minyaknya itu dah yang namanya serum. Itulah yang dipergunakan untuk diagnostik. Itu yang diagnosa berarti ya? Iya, itu yang disarankan pasti. Tapi kan itu mahal. Ya mahal sih, mahal. Cuman kan memang mahal. Cuman masa nggak bisa sih beli itu? Semua rumah sakit hampir semua punya kok. Hampir semua punya Mesin itu ya? mesin itu. Ada yang murahan kok. Ada Cuma yang kan makan waktu nggak? makan waktu berapa lama sih? 3 menit bang menunggunya. Dites. Lagian kan sekali jalan itu kan bisa ada sampai 20 slot, ada 50 Oh, slotnya banyak ya? Banyak bang. Dia minimal 10 slot itu dalam satu apa? Dia ada ruang kosong untuk tempat tabung darah tadi masuk 1, 2, 3,
bentuk melingkar. Dia pokoknya satu mesin itu paling sedikit 10. Paling sedikit 10. Cuma tidak bisa 10 sekali masuk. Sama dia kayak apa? Kayak memori handphone. Oh, RAM-nya 2 giga. Nggak bisa kita pakai 2 giga semuanya. Dia mungkin ya 1,5 giganya kita bisa pakai. Jadi kalau dia antar dia 10, mungkin dia bisa pakai 8 maksimal di alat itu. Itu semua rumah sakit punya kok. Yang punya laboratorium pasti punya. Sekecil apapun rumah sakitnya biasa pun namanya rumah sakit dah punya itu. Alat itu murah kok namanya. Semenam namanya yang lupa apa namanya. Pokoknya dia spesialis untuk memutar darah setelah darah tadi beku syaratnya. Tapi kok darahnya masih belum beku, mana bisa diputar sembarangan. Yang adanya serumnya makin lama naiknya.